Shalom, kekasih Kristus, pemirsa di mana saja Anda berada pagi hari ini. Sangat senang bisa berjumpa kembali bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari, yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Senin 16 Agustus 2021. Kita ada semua hanya karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu betapa pentingnya kekasih Kristus. Mari sebelum kita melakukan aktivitas kita jauh ke depan pada hari ini, kita sebagai orang percaya, sebagai orang-orang yang mengasihi Kristus, mari kita mencari wajahnya sebelum kita bertindak. Pagi hari ini saya mengajak kita sama-sama bermazmur kepada Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 71 ayat 8 dan 9. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Mazmur pasal 71 ayat 8 dan 9. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, mari kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan baca firman Tuhan pada pagi hari ini, terambil dari Injil Markus pasal 8, ayat 22 sampai dengan 25. Injil Markus pasal 8, ayat 22 sampai 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Markus pasal 8 ayat 22 sampai dengan 25. Walaupun cara Tuhan bekerja tidak selalu seperti yang kita inginkan, namun yang pasti apa yang ia kerjakan selalu menghasilkan hal yang indah. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, prinsip ini perlu kita sadari. Sebab bila Tuhan hanya mampu bekerja sejauh seperti yang kita inginkan, maka berarti dia adalah pribadi yang terbatas. Dalam hal ini yaitu ia dibatasi oleh keinginan kita. Ingat, kita selalu membatasi
keinginan kita selalu membatasi pekerjaan Tuhan, kuasa Tuhan, dan kasih Tuhan. Sebab, saudara, kita harus sadari bahwa keinginan kita tidak sempurna. Apabila kita dapat membatasinya dengan keinginan kita, maka berarti dia bukanlah Tuhan. Sebab Tuhan adalah pribadi yang kuasa, kasih, dan hikmatnya tidak terbatas. Yang benar yaitu bahwa dia adalah Tuhan. Oleh karena itu, ia tidak selalu bekerja dengan cara, perhatikan, dengan cara yang kita inginkan. Di dalam semuanya itu kita percaya bahwa apapun yang Tuhan kerjakan selalu demi kebaikan kita, orang-orang yang dikasihinya. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan berkati, kuasa kasih dan hikmat Tuhan yang tidak terbatas, itulah yang dialami oleh orang buta di Betsaida, seperti yang dicatat di dalam Markus pasal 8. Untuk menolong orang yang bersangkutan, di situ ditulis bahwa Yesus menuntun orang tersebut keluar kampung, meludahi matanya, dan baru sesudah itu meletakkan tangannya atas orang tersebut sampai ia benar-benar sembuh. Cara Yesus dalam bekerja ini bersifat unik, karena di dalam Alkitab tidak pernah dicatat bahwa ia melakukan hal yang sama kepada orang lain. Tentu diludahi bukanlah hal yang diharapkan oleh semua yang termasuk si orang buta tersebut. Sehingga patut diduga bahwa cara Yesus di dalam menyembuhkan orang tersebut adalah di luar yang ia duga dan inginkan. Namun, yang pasti apa yang Yesus kerjakan selalu menghasilkan hal yang indah bagi orang yang ditolong olehnya. Ingat saudara, karena kasih Kristus tidak terbatas. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kerap kali kita juga mau melakukan seperti apa yang Tuhan inginkan. Itu tidak salah. Kalau kita sadari bahwa kita adalah anak-anaknya, tentu saudara-saudara paham bahwa kita juga diberi kuasa. Tetapi seringkali yang terjadi dalam kehidupan kita, yang saya memperhatikan, bahwa kita tidak memiliki kasihnya. Kita mau kuasanya, kita mau berkatnya, tapi kita tidak memiliki kasihnya. Kita egois, kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Sehingga segala sesuatu yang kita mau kerjakan, kita selalu melihat kepada apa yang menguntungkan kita. Ketenaran kita, kehebatan kita, dan itu yang kita selalu kejar. Kita melupakan Tuhan. Kita melepaskan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan kita mencuri kemuliaannya. Biarlah pagi hari ini kita belajar bagaimana Yesus memberikan teladan, contoh. Sesuatu yang tidak mudah untuk kita tiru. Hanya sekedar tiru. Tapi kita harus belajar mengerti apa yang Tuhan mau. Kalau Tuhan melakukan, menyembuhkan orang buta dengan meludahi, kita tidak bisa mengikut dengan cara seperti itu tanpa seizin Tuhan. Oleh sebab itu betapa pentingnya saudara, kasih kita kepada Kristus secara pribadi itu harus nyata. Kalau kita pribadi sendiri tidak memiliki kasih Kristus, kita sulit untuk melakukan perkara-perkara yang besar yang Tuhan telah sediakan kepada kita. Sekali lagi, kekasih Kristus, kita tidak boleh egois. Kasihnya tidak terbatas, kuasanya tidak terbatas, hikmatnya tidak terbatas. Itu harusnya menjadi bagian kita. Kalau kita sungguh-sungguh memiliki kasih Kristus di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.
Mari pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita berdoa mengaminkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah pribadi yang berdaulat. Oleh karena itu, Engkau dapat bekerja dengan bebas tanpa tergantung ataupun dapat dibatasi oleh keinginan kami. Kehendak-Mu sempurna, sedangkan keinginan kami jauh dari sempurna. Oleh sebab itu kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Bekerjalah di dalam hidup kami menurut kehendak-Mu. Kami yakin apapun yang Engkau lakukan di dalam hidup kami, entah hal itu sesuai ataupun tidak seperti yang kami inginkan, hasil akhirnya akan membawa kebaikan bagi diri kami. Bentuklah diri kami sesuai dengan rencana-Mu. Berikan kami kasih-Mu, ya Tuhan. Berikan kami kasih-Mu. Berikan kami kasih-Mu, ya Tuhan. Kami percaya rencana-Mu selalu indah bagi anak-anak-Mu, ya Tuhan. Melalui hari yang baru ini, kami datang di hadapan takhta anugerah-Mu dengan membawa pujian dan syukur kami kepadamu. Engkau layak menerima semua kemuliaan dan kehormatan karena Engkau maha mulia dan penguasa atas alam semesta. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan seluruh hidup kami. Bawalah diri kami untuk senantiasa berjalan di jalan-jalan-Mu. Jangan biarkan diri kami tersesat dan terjerumus ke dalam pencobaan. Berkatilah semua yang kami kerjakan pada hari ini dengan keberhasilan. Pakailah diri kami menjadi tangan-Mu yang mengulurkan kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang meneguhkan kami bahwa Tuhan, kuasa, kasih, dan hikmat-Mu tidak terbatas. Dan selaku anak-anak-Mu, kami percaya Tuhan izinkan kami juga untuk bisa melakukan seperti apa yang telah Tuhan lakukan. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa pagi hari ini kembali kepada seluruh keluarga, warga yang berada di Jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya. Hamba mohon belas kasihan Tuhan tercurah atas seluruh keluarga warga yang ada di Jalan Serayu Sanggeng, Pasar Tingkat, dan sekitarnya. Hamba mohon kasih-Mu turun atas mereka, ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba mohon Bapa, biarlah pagi hari ini Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu, pribadi maupun keluarga mereka, keluarga Mayor, keluarga Baransano, keluarga Wakum, keluarga Tawaru, keluarga Wayoi, keluarga Kambu, keluarga Patipari, keluarga Mofu, keluarga Makamur, keluarga Marien, keluarga Sineri, keluarga Herewan, keluarga Paus-Paus, keluarga Kumurawak, keluarga Urbinas, keluarga Imbiri, keluarga Herming, keluarga Bukor Pioper, keluarga Chandra, orang tuanya, keluarga Makabori, Auri, keluarga Asaribab, keluarga Epa, Upuya, keluarga Uniputi, keluarga Peter, keluarga Samori, keluarga Renyaan, keluarga Mambobo, keluarga Karubaba, keluarga Yenu, Aru, keluarga Kareni, keluarga Waromi, keluarga Sesa, keluarga Pedai, dan semua keluarga-keluarga yang ada di wilayah ini yang hamba tidak sebut nama mereka, marga mereka. Tuhan, hamba mohon kasih-Mu menyertai mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa yang baik, pengasih dan penyayang, hamba berdoa memberkati mereka pagi hari ini.
Biarlah kasih Tuhan, kuasa Tuhan, dan hikmat Tuhan yang tidak terbatas itu menjamah hidup mereka secara pribadi, secara fisik dan rohani. Memberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bila mereka ada yang sakit saat ini, hamba katakan sebuah sakit penyakit, hamba ikat dalam bentuk apapun juga. Hamba perintahkan keluar, terlepas dari hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah anak domba Allah yang tidak bercacat celah turun memenuhi pribadi lepas pribadi. Kesembuhan terjadi atas mereka sekarang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lemah Tuhan kuatkan kembali. Sedih Tuhan hibur. Dan Tuhan buka jalan bagi pekerjaan-pekerjaan mereka. Diberkati mereka dengan berkelimpahan dalam nama Yesus. Dan Tuhan, biar mereka memuji Engkau, mempermuliakan Engkau senantiasa dari hidup mereka. Orang tua boleh menjadi contoh teladan berkat bagi anak cucu mereka. Dan anak cucu mereka boleh menghormati orang tua mereka karena firman Tuhan mengajarkan seperti itu. Biarlah itu terjadi atas semua orang, keluarga di wilayah Jalan Selayu Sanggeng dan sekitarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih kebaikan-Mu bagi seluruh keluarga. Warga di Jalan Selayu Sanggeng, Pasar Tingkat, dan sekitarnya. Tuhan memberkati mereka. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini, hamba mengucap syukur untuk saudara-saudara kami yang ada bersama dengan hamba pada pagi hari ini. Hamba-hamba Tuhan yang begitu taat setia kepada firman-Mu, yang begitu mengasihi Engkau ya Allah. Biarlah kasih-Mu turun melimpah atas hidup mereka sekarang ya Allah. Biarlah urapan baru turun atas mereka, memimpin mereka sepanjang hari ini dan sepanjang minggu baru ini ya Allah. Sehingga apa yang mereka kerjakan itu berhasil adanya. Perlindungan Tuhan nyata atas hidup mereka senantiasa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba memberkati Ibu Yulianatan yang berada di Jayapura. Tuhan memberkati hamba-Mu. Tuhan pakai hidup hamba-Mu untuk taat, setia, dan rendah hati. Biar hamba-Mu menjadi contoh, teladan. Dapat menghargai, menghormati orang lain. Sehingga sungguh teladan-Mu sempurna dalam kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati kakaknya John yang berada di Biak. Tuhan, terima kasih kesembuhan yang terus Tuhan kerjakan dalam kehidupan hamba-Mu Pak John yang berada di Biak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih Tuhan melimpah-limpah atas hidup pribadi Ibu Yulianatan dan semua keluarga besarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga hamba berdoa untuk hamba-Mu Ibu Desi Natalia Lambai Hang, suaminya Bapak Heri Tarudatuk, anak kekasihnya Shalom, Godwin, dan bayinya. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Kalau hari ini firman-Mu mengajarkan kepadanya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan kasih Tuhan begitu melimpah, luas, dan bertanggung jawab. Maka biarlah dari firman Tuhan ini, hamba-Mu Ibu Desi bisa belajar bahwa dia harus berani melangkah mencari wajah-Mu setiap saat. Karena Tuhan yang bertanggung jawab atas hidupnya. Bukan dirinya, tapi Tuhan yang bertanggung jawab. Oleh sebab itu semua perasaan-perasaan yang bukan daripada Tuhan, hamba patahkan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan berikan kelengahan hati dan takut akan Tuhan dalam hidupnya senantiasa. Sehingga dia boleh menjadi berkat bagi suaminya, bagi kedua anaknya, dan bagi banyak orang. Tuhan berkati suaminya dalam pekerjaan-pekerjaannya dan teristimewa bagi pelayanannya. Biarlah hidup rumah tangga mereka mempermuliakan Engkau selalu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu Ibu Seli Dona Siahaya. Ke dalam tangan kasih-Mu ya Allah. Bapa, hamba mohon kasih-Mu ini memberkati hamba-Mu ini ya Allah. Berkati pribadinya, berkati suami kekasihnya, Bapak Yosef Auri, berkati anak kekasihnya, Seva Auri, dan semua keluarga besar yang dikasihinya. Tuhan turut campur tangan senantiasa.
Engkau Tuhan, pencipta alam semesta, penguasa alam semesta yang memanggil dia selaku hamba-Mu. Tuhan, hamba selalu percaya bahwa hidup pribadinya adalah tanggung jawab Tuhan, bukan pribadinya ya Allah. Tetapi Tuhan yang bertanggung jawab. Oleh sebab itu Tuhan berikan kerendahan hati untuk bisa menerima kenyataan ini, bahwa Tuhan Engkau tetap Tuhan yang tidak terbatas. Hikmat-Mu tidak terbatas dan kasih-Mu tidak terbatas. Biarlah itu dapat dipahami oleh hamba-Mu Ibu Seli Dona Sihaaya. Sehingga hidupnya bukan untuk dirinya, tapi hidupnya untuk mempermuliakan Engkau ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa mengucap syukur. Tuhan menjamah kakak kekasihnya Jimmy Sihaaya yang berada di Jakarta. Dan Tuhan menyembuhkan dia secara total. Sakit yang mengganggunya, sakit prostat yang mengganggunya, ataupun bibit-bibit penyakit apapun yang mengganggunya. Hamba berdoa, hamba ikat dan putuskan dari kehidupan hamba-Mu Bapak Jimmy Sihaaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap akal-akal penyakit hamba cabut dan putuskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba minta darah anak domba Allah mengalir memenuhi seluruh tubuh daripada hamba-Mu Bapak Jimmy Sihaaya. Tuhan pulihkan, sembuhkan dan gantikan semua organ-organ yang rusak dengan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makan minum, obat-obat yang dikonsumsinya, para medis yang menangani, Tuhan kuduskan. Jauhkan dari semua kesalahan dan kelalaian. Kami percaya kesembuhan menjadi milik hamba-Mu Bapak Jimmy Sihaaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lebih daripada Tuhan memberkati Ibu Seli, Bapak Yosef, dan anak Seva menjadi panutan, menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah anugerah yang mereka peroleh tidak berhenti pada diri mereka, tetapi semakin berkembang bagi banyak orang. Mereka mengutamakan kemuliaan-Mu ya Allah, tidak untuk diri mereka. Biarlah jadikan mereka taat dan setia kepada Engkau selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba berdoa untuk hamba-Mu Bapak Sermu Indo. Tuhan, hamba percaya bahwa kasih kuasa-Mu yang tidak terbatas itu turun melimpah atas hidup hamba-Mu Bapak Sermu Indo. Dimanapun dia berada hari ini, Tuhan menolong. Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan dia total dari semua sakit penyakit yang mengganggu pribadinya, bahkan juga mungkin keluarga-keluarga yang sakit. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah anak domba Allah menjamah dia sekarang. Terima kesembuhan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus. Semua bibit penyakit aku cabut keluar dari kehidupannya. Dan aku menggantikan dengan kesembuhan turun. Kebenaran Tuhan turun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati hamba-Mu. Berkati dia. Berkati pribadinya. Berkati hidup rumah tangganya. Berkati pekerjaan-pekerjaannya. Dan berkati pelayanannya. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa spesial bagi hamba-Mu Bapak Donald Lodik Peter yang Tuhan panggil dan Tuhan siapkan. Tuhan rencanakan yang terbaik bagi kerajaan surga. Biarlah hamba-Mu menjadi taat setia kepada Engkau selalu. Biar dia boleh melihat betapa besar kuasa-Mu, hikmat-Mu dan kasih-Mu yang tidak terbatas itu adalah bagian dari hidupnya. Pada saat dia taat dan setia melakukan apa yang Engkau mau Tuhan. Sebab Tuhan buka mata hatinya untuk boleh melihat bahwa hidupnya bukan tanggung jawab dirinya, tapi tanggung jawab Tuhan. Kalau dia memahami hal ini, maka tidak ada keraguan, tidak ada ketakutan bahwa Tuhan ada di pihaknya. Biarlah hal ini boleh dimengerti dan Tuhan memberkati dia di dalam semua pekerjaan-pekerjaannya. Istimewa di dalam pelayanannya. Biar apa yang ia lakukan semua tertuju kepada Engkau saja ya Allah. Biarlah kasih-Mu melimpah dalam hidupnya. Sehingga dia akan mengutamakan apa yang Engkau mau ya Allah. Untuk tetap mengasihi Engkau dalam pelayanan. Biarlah Tuhan
Yang dia kerjakan semua tertuju bagi hormat kemuliaan-Mu saja ya Allah. Kasih yang melimpah dalam hidupnya tidak berhenti pada dirinya, tetapi melimpah bagi banyak orang, bagi istri kekasihnya, bagi anak-anak kekasihnya, bagi orang-orang yang dicintainya. Tuhan, itu melimpah keluar. Jangan berhenti pada dirinya. Biar Tuhan segala tindakannya, perkataannya, apalagi perbuatan-perbuatannya disertai dengan kasih Kristus. Lemah lembut melimpah dalam hidup pribadinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesabaran melimpah dalam hidupnya. Dan takut akan Tuhan serta rendah hati terjadi dalam kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pakai hamba-Mu lebih heran lagi. Demi kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa atas kebaikan yang Tuhan nyatakan kepada hamba-Mu, Bapak Donald Lodiek Peter dan keluarga besarnya. Hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu, Ibu Rida Taruk Datu. Tuhan, Engkau juga yang memanggil hamba-Mu ini. Jadikan dia semakin taat dan setia. Tuhan, ganti seluruh pola pikirnya. Biar pola pikir Kristus menjadi pola pikirnya. Karena kuasa, kasih, dan hikmat-Mu yang tidak terbatas itu adalah bagian yang telah Engkau sediakan kepada hamba-Mu, Ibu Rida Taruk Datu. Biar Ibu Rida mengerti hidupnya bukan tanggung jawab dia, tapi tanggung jawab Engkau ya Allah. Itu janji-Mu. Dan biar Ibu Rida melakukan bagiannya berdasarkan apa yang Engkau katakan kepadanya. Apa yang Engkau perintahkan kepadanya. Sehingga dia melakukan dengan sekuat tenaganya. Karena dia percaya Tuhan. Kasih-Mu tidak terbatas dalam kehidupannya. Sehingga kasih yang ia peroleh tidak berhenti pada dirinya. Tapi akan mengalir kepada banyak orang. Dan itu mulai dari dirinya. Kepada anak-anak cucunya. Terjadi Tuhan. Kepada orang tuanya. Kepada orang yang dikasihnya. Itu terjadi. Kasih-Mu melimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan dia tidak berdiam diri. Karena Tuhan memanggil dia. Untuk melakukan apa yang Kau mau. Tuhan memanggil dia. Untuk melayani Tuhan. Tuhan memanggil dia untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memanggil dia untuk membawa jiwa-jiwa kepada kerajaan surga. Biarlah dia tidak egois, tapi dia melakukan seperti Tuhan telah memberikan contoh. Tuhan mengasihi orang buta. Tuhan menyembuhkan orang buta. Dengan kasih, kuasa, hikmat yang tidak terbatas itu. Dan itu terjadi bagi hamba-Mu, Ibu Rida Taruk Datu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa untuk anak kekasih Ruslina Warfando. Di Jayapura ataupun di mana saja berada hari ini. Tuhan memberkati pribadinya. Memberkati keluarganya. Memberkati orang-orang yang dikasihinya. Tuhan bekerja sempurna dalam kehidupannya. Tuhan bawa dia semakin taat setia kepada Engkau ya Allah. Biarlah hidupnya bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati pekerjaannya. Berkati pelayanannya. Berkati orang-orang yang dikasihinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan kesehatan yang terbaik kepadanya. Dan berkati pertumbuhan daripada semua orang-orang yang dikasihinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Berkat Tuhan melimpah atas anak kekasih Ruslina Warfando. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa untuk hamba-Mu. Bapak Nipat. Dimanapun berada pagi hari ini. Tuhan hamba minta kasih-Mu turun melimpah. Atas pribadinya. Atas hidup rumah tangganya. Atas hidup istrinya, anak-anaknya, orang-orang yang dikasihinya. Tuhan berkati mereka selalu. Tuhan ajar mereka dengan kerendahan hati. Bahwa segala sesuatu yang ia kerjakan hanya karena anugerah-Mu ya Allah. Dan biarlah dia boleh menikmati kuasa, kasih, hikmat yang tidak terbatas daripada-Mu melimpah dalam hidupnya. Sehingga dia sungguh menjadi berkat, menjadi teladan bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan kerendahan hati kepadanya. Sehingga dia selalu sadar bahwa kalau dia boleh bekerja, kalau dia boleh beraktivitas, semua hanya karena anugerah Tuhan. Bukan karena kekuatan dan gagahnya. Tapi semata-mata karena kasih Kristus yang tidak terbatas itu. Berkati hamba-Mu ini ya Allah.
pekerjaannya dan pelayanannya teristimewa. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba juga berdoa untuk orang tua hamba, Bapak Lukas T. yang berada di Sorong. Hamba minta kasih Tuhan turun melimpah atas hidup orang tua hamba. Tuhan berkati masa tuanya. Janji firman-Mu, Engkau tidak pernah meninggalkan dia. Sekalipun putih rambutnya, Engkau tetap menggendong dia dengan kasih setia-Mu ya Allah. Dia nikmati kasih-Mu melimpah-limpah. Sehingga dia terus boleh menjadi berkat bagi anak, cucu, cicitnya. Bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan. Memberkati seluruh kehidupan hamba-hamba Tuhan. Dimanapun berada pada hari ini, dalam minggu berjalan ini, biarlah kasih Tuhan melimpah-limpah kepada seluruh hamba-hamba-Mu. Hamba berdoa spesial bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta Philip Samori, Bapak Bram Samori. Ya Tuhan, jamah hamba-hamba-Mu ini, pakai hidup hamba-hamba-Mu ini, menjadi berkat, menjadi saluran berkat teristimewa di jalan wilayah Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya ini. Menjadi panutan bagi banyak orang, ya Allah. Biarlah kasih kuasa hikmat-Mu tidak terbatas itu melimpah-limpah atas hidup mereka. Dan Tuhan, kekuatan kuasa itu terbukti. Banyak orang bertobat, banyak orang kembali dalam kebenaran-Mu. Tuhan berkati pekerjaan mereka, berkati pelayanan mereka, berkati hidup rumah tangga mereka. Istri kekasih mereka, anak-anak cucu kekasih mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan spesial hamba berdoa untuk Yayasan Eden. Kasih yang tidak terbatas melimpah atas Yayasan Eden. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah banyak jiwa boleh diselamatkan. Banyak jiwa dimenangkan untuk kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan yang Tuhan berikan kepada hamba-hamba-Mu ini. Terima kasih buat waktu yang Tuhan percayakan kepada kami pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan berjumpa kembali pada besok pagi. Waktu yang sama pukul 6 pagi bersama kami keluarga Masa Depan Cerah Manokwari. Ingat, Tuhan sangat mengasihi kita semua. Tuhan mau apa yang Ia berikan kepada kita tidak berhenti pada diri kita, tapi harus kita bagikan kepada banyak orang. Oleh sebab itu, satu hal yang harus kita ingat, hidup kita bukan tanggung jawab kita. Ingat, hidup kita bukan tanggung jawab kita, tapi tanggung jawab daripada Tuhan Yesus Kristus. Dia berdaulat atas hidup kita, dan Dia mau supaya kuasa, kasih, hikmat-Nya tetap melimpah atas hidup kita. Kita harus bagikan itu kepada banyak orang. Nama Tuhan yang dipermuliakan, bukan kita. Kita hanya alat-alatnya saja. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat, tetap disiplin protokol, dan andalkan Tuhan dalam hidup kita selalu. Shalom, salam MDC.